Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5 dari Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan materi dari tree atau pohon. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Amelia Tiffany Dewi, Muhammad Wahyu Ramadhani, Guntur Bayu Wibisono, dan Fidri Nurmasildian. Untuk bab pertama, yaitu ada pendahuluan dari tree itu apa, akan dibacakan oleh saya sendiri. Tree adalah struktur data yang terdiri dari akar dan simpul-simpul yang berada di bawahnya. Jadi, di sini ini ada akar. Akar ini yang paling atas dan awal mulanya. Dan di bawahnya ini adalah simpul-simpul yang berarti itu adalah cabang dari akar-akar tersebut. Dan tree ini menunjukkan struktur data dengan hubungan bertingkat atau memiliki hierarki. Jadi elemen di bawahnya ini akan selalu berhubungan dengan data sebelumnya. Karena ketika data sebelumnya ini nggak ada, otomatis simpul di bawahnya ini juga nggak mungkin ada. Contohnya di sini ada saya. Saya ini nggak mungkin ada kalau misal bapak ini nggak ada. Jadi di sini dari tree ini saling berhubungan satu sama lainnya. Terus merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk merepresentasikan data yang bersifat hierarki atau urutan, tingkatan, kedudukan antar elemen-elemennya. Jika tree ini tidak linear atau lurus-lurus saja, jadi tree ini bercabang. Contohnya ini ada kakek. Di sini kakek ini bercabang memiliki bapak, terus paman. Bapak ini juga bercabang memiliki saya dan juga adik saya. Terus selanjutnya ada contoh penggunaan struktur tree, yaitu bisa untuk struktur organisasi dan juga silsilah keluarga seperti ini. Selanjutnya ini ada struktur tree. Jadi biasanya kan pohon itu digambarkan memiliki akar dulu, baru daunnya. Tapi untuk tree ini kebalikannya. Jadi strukturnya itu dari akarnya dulu, baru ke daunnya. Nah, di sini ini ada root. Root ini atau akar dari struktur dalam tree. Nah, kemudian node-node ini adalah leaf-nya. Nah, ini adalah leaf-nya. Atau daun. Secara umum itu, root atau leaf itu adalah sebuah node. Nah, dan nomor 1 ini, yang root ini, memiliki fungsi atau peranan sebagai akar. Jadi yang paling pertama atau biasa disebut dengan root. Dan node yang di bawah ini, seperti 4, 6, 8, 9, dan juga 10 itu adalah leaf atau daun-daunnya. Terus ini kayak 2 dan 5 itu disebutnya node saja. Kemudian kita lihat ini adalah sebuah tree. Nah, dari tree itu punya cabang yang bisa kita sebut juga sebagai subtree. Nah, ini adalah cabangnya, subtree. Subtree ini ada 5, 8, 9. Terus ini juga subtree. Ada 3, 7, dan juga 10. Nah, ini selanjutnya ada istilah dan hubungan komponen tree. Di sini ini ada istilah-istilah dalam tree. Itu ada node atau simpul, adalah simpul dari masing-masing data suatu tree. Nah, di sini ada predecessor atau pendahulu. Itu adalah node yang berada di atas node tertentu. Di sini ada successor atau penerus, dan subtree adalah node yang berada di bawah node tertentu. Di sini ada child atau successor, penerus, yaitu satu level di bawah suatu node. Selanjutnya ada ancestor atau leluhur, yaitu adalah seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Selanjutnya ada descendant atau keturunan, yaitu adalah seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Selanjutnya ini ada parent atau orang tua, yaitu adalah predecessor atau pendahulu, tapi satu level di atas suatu node.
Nah, di sini ada sibling atau saudara, yaitu adalah node-node yang memiliki parent yang sama. Nah, yang terakhir ini adalah degree, yaitu banyaknya child atau anak dalam suatu node. Nah, di sini ada penjelasan dan contoh-contohnya. Yang pertama, di sini ada node atau simpul. Dari penjelasan sebelumnya itu adalah node itu adalah simpul dari masing-masing data dari suatu tree. Jadi, misal kita ini punya banyak data. Nah, berarti node dalam simpul tree ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi, ini semuanya ini adalah node. Terus yang kedua ada predecessor. Predecessor dari D, E, G, H, I, J. Dari penjelasan sebelumnya bahwa predecessor itu adalah pendahulu, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Nah, jadi misal predecessor dari D, E, H, I, D, E, G, H, I, J. Berarti pendahulunya itu atau sebelumnya itu adalah D. Nah, selanjutnya ini ada successor dari B. Kalau dilihat dari istilahnya sebelumnya itu adalah node yang berada di bawah node tertentu. Nah, kalau successor ini kebalikannya dari predecessor. Yaitu misal, kalau predecessor kan itu pendahulu, kalau ini penerus. Jadi kita misalkan successor dari B, berarti penerusnya dari B yaitu D, E, G, H, I, J. Nah, selanjutnya ini ada ancestor. Ancestor ini adalah leluhur. Jadi, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Misalkan ditanya ancestor atau leluhur dari J. Berarti leluhur itu sebelum dari J ini dan terletak pada jalur yang sama. Nah, berarti yang sama ini jalurnya adalah G, E, D, dan juga A. Nah, ya, selanjutnya ini ada descendant dari B. Descendant itu adalah keturunan, yaitu seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, descendant dari B. Ini juga nggak jauh beda ya sama yang subtree tadi. Jadi, descendant dari B ini adalah D, E, G, H, I, dan J. Nah, selanjutnya ini adalah parent atau orang tua, yaitu predecessor atau pendahulu, yaitu satu level di atas suatu node-nya. Nah, misalkan kalau ditanya parent-nya dari I, berarti kan pendahulunya ya, level satu level di atas dari node ini, yaitu adalah J. Nah, ini. Selanjutnya ini adalah child atau anak, yaitu adalah successor atau penerus satu level di bawah suatu node. Misalkan ditanya anak dari E. Nah, kan satu level di bawahnya. Berarti anak dari E ini adalah J dan juga H. Ya, selanjutnya ini ada sibling atau saudara. Yaitu adalah node-node yang memiliki parent yang sama. Jadi memiliki orang tua yang sama. Misalkan ditanya sibling atau saudaranya dari D yang memiliki orang tua yang sama, yaitu adalah E. Nah, terus misalkan ditanya saudara dari B. Nah, berarti saudaranya adalah C. Nah, terus yang terakhir ini adalah degree. Degree itu adalah banyaknya child atau anak dalam suatu node. Misalkan di sini ditanya degree dari node B, yaitu ada 2. Mana node B? Nah, ini node B. Yaitu anaknya ini ada 2, yaitu D dan juga E. Ya, untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadhani. Di sini saya akan membawakan bab order tree dan unordered tree atau sistem terurut dan tidak terurut. Yang pertama ada order tree, sistem terurut. Antar sibling atau saudara yang terdapat urutan usia. Kemudian node yang paling kiri berusia paling tua atau sulung, sedangkan node yang paling kanan berusia paling muda atau bungsu. Sebagai contoh saya membawa silsilah keluarga. Yang paling atas di sini ada kakek 80 tahun dan di bawahnya ada bapak 60 tahun. Kemudian paman 55 tahun, saya 20 tahun dan adik 10 tahun. Dalam keterangan di sini yaitu yang paling kiri berusia paling tua. Seperti di sini, bapak berusia 60 tahun ada di sebelah kiri dan paman 55 tahun di sebelah kanan. Begitupun dengan saya 20 tahun di sebelah kiri, adik 10 tahun di sebelah kanan. Jika saya memindahkan bapak ke sebelah kanan dan paman ke sebelah kiri, itu tidak bisa. Karena sudah ada posisi node-nya diatur atas urutannya tertentu. Selanjutnya ada unordered tree atau sistem tidak terurut. Itu antar sibling atau saudara tidak terdapat urutan tertentu. Dalam contoh ini ada struktur organisasi sekolah SMK. Paling atas ada kepala sekolah. Kemudian ada wakakurikulum dan wakakesiswaan. Kemudian di bawahnya ada kaprodi 1 dan kaprodi 2. Jika saya memindahkan wakakurikulum ke sebelah kanan dan wakakesiswaan ke sebelah kiri, ataupun kaprodi 1 ke sebelah kanan, kaprodi 2 ke sebelah kiri, itu bisa. Karena di sini tidak terdapat urutan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis binary tree. Jenis-jenis binary tree ini ada 3. Yang pertama ada full binary tree, yaitu binary tree yang tiap node-nya kecuali left memiliki 2 seal dan tiap subtree mempunyai panjang path yang sama. Sebagai contoh di sini ada A. A di sini memiliki 2 seal yaitu node B dan C. B juga memiliki 2 seal yaitu D dan E. Begitupun C memiliki 2 seal yaitu F dan G. Kemudian D memiliki 2 seal H dan I. E memiliki 2 seal yaitu J dan K. F memiliki 2 seal lagi yaitu L dan M. Dan G memiliki 2 seal N dan O. Terus kenapa misalkan H, I yang di bawah ini tidak memiliki seal lagi? Karena ini yang disebut left atau down. Itu tidak memiliki seal lagi. Dan mempunyai panjang subtree. Subtree mempunyai panjang path yang sama, itu artinya itu ini. Daunnya itu sejajar gitu. Jadi tidak ada yang menambah lagi di sini. Selanjutnya yang kedua ada complete binary tree. Adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree. Namun setiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Contohnya di sini A memiliki 2 yaitu node B dan C. Kemudian B memiliki 2 seal yaitu D dan E, sedangkan C memiliki 1 seal yaitu node F. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa complete binary tree ini berbeda dengan full binary tree. Kemudian yang dimaksud dengan subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda, itu artinya ini. Di sini E memiliki 2 seal yaitu G dan H, sedangkan G memiliki 2 seal lagi yaitu I dan J, tetapi H tidak memilikinya. Itu yang dimaksud panjang path yang berbeda. Selanjutnya untuk skew binary tree. Ini adalah jenis-jenis binary tree yang terakhir atau yang ketiga, yaitu binary tree yang semua node-nya kecuali left, down tadi hanya memiliki 1 seal. Contohnya di sini A hanya memiliki 1 seal yaitu B. B juga memiliki 1 seal yaitu C. C ini tidak memiliki seal lagi karena
C ini live atau daun. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidri Nur Masaldian. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penelusuran atau show binary. Di penelusuran ini ada 3 cara. Yang pertama pre-order, lalu ada in order, dan yang terakhir post order. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pre-order. Nah, di sini pre-order ini memiliki urutan cetak sisi input yang dikunjungi atau root, lalu kunjungi cabang kiri, selanjutnya kunjungi cabang kanan. Atau lebih simpelnya seperti ini. Root, telusuri kiri, lalu telusuri kanan. Saya jelaskan saja. Di sini A ini sebagai root atau akar. Nah, maka A ini kita masukkan ke hasil penelusuran. Dari A ini kita ke kiri. Nah, B ini pun juga sebagai parent atau akar juga, karena B ini memiliki anak. Maka B kita masukkan. Nah, dari B kita ke kiri. Nah, dari kiri ini kita bertemu dengan D. D pun bisa disebut sebagai akar baru, namun dia tidak memiliki anak. Kiri kanannya pun kosong. Maka D kita masukkan. Nah, bagian kiri atau D ini sudah ditelusuri, maka dianggap sudah selesai. Kita naik ke B. B pun sudah disebut, maka kita pindah ke sebelah kanan. Kita bertemu dengan node E. Nah, E ini pun disebut juga sebagai akar baru, karena dia memiliki anak, yaitu anaknya I. Maka E kita masukkan. Nah, dari E ini kita ke kiri dulu ke bawah. Di bawah ini kita bertemu dengan I. I pun juga bisa disebut sebagai akar baru, namun dia tidak memiliki anak, karena dia kiri dan kanannya kosong. Maka I sudah ditulis dan I ini dianggap sudah selesai untuk ditelusuri. Kita naik ke E. E pun sudah disebut, kirinya pun sudah ditelusuri, ke kanannya pun kosong, maka E sudah selesai. Kita naik ke B. B pun sudah disebut, kiri kanannya sudah. Kita naik ke A. A pun sudah disebut, maka tinggal ke bagian kanan. Nah, kita bertemu dengan C. Nah, jika kita lihat C ini adalah sebagai pohon subtree. Nah, C ini juga disebut sebagai akar baru karena dia memiliki anak. Nah, kita masukkan C. Nah, kita cek kirinya kosong. Maka kita ke kanan. Nah, di sini bertemu dengan F. F ini juga sebagai parent atau akar baru karena dia memiliki anak. Nah, dari F ini kita tulis dulu F. Lalu dari F ini kita pindah ke kiri. Kita bertemu dengan node D. D pun juga disebut sebagai akar baru, namun dia tidak memiliki anak, kiri kanannya kosong. Kita tulis G dan kita anggap selesai untuk ditelusuri. Kita naik ke F. F pun sudah disebut, maka kita pindah ke bawah ke kanan. Kita bertemu dengan H. H pun juga disebut sebagai akar baru, namun dia tidak memiliki anak, kiri kanannya kosong. Kita tulis H, maka H dianggap sudah selesai untuk ditelusuri. Maka kita naik ke F. F pun sudah disebut, kiri dan kanannya sudah, maka selesai. Kita naik ke atas. C. C pun sudah disebut, kirinya kosong, kanannya pun sudah ditelusuri. Maka kita naik ke A. A pun sudah disebut, kiri dan kanannya pun sudah, maka penelusuran pre-order sudah selesai. Dan inilah hasilnya. Dimulai dengan huruf A, B, D, E, I, C, F, G, dan H. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang in order. Nah, in order ini memiliki urutan kunjungi cabang kiri, cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar, lalu kunjungi cabang kanan. Atau lebih simpelnya seperti ini. Kiri, telusuri root atau akar, dan telusuri kanan. Beda dengan pre-order. Kalau pre-order kan
root, telusuri kiri, telusuri kanan. Nah, kalau order ini kiri dulu, lalu root, lalu ke kanan. Oke, langsung kita jelaskan saja. Nah, A ini adalah sebagai root kan, sebagai akar. Nah, maka kita lewat dulu, kita ke kiri dulu. Nah, B juga ini sebagai root atau parent baru atau sebagai akar baru dari anak-anaknya. Nah, kita lewat dulu, kita ke D. Nah, D ini kita masukkan karena kita sesuaikan dengan konsepnya, kiri lalu root lalu ke kanan. Nah, maka D ini adalah sebagai anak dari akar B. Nah, maka kita masukkan D. Nah, kita cek kiri kanannya dia kosong, maka D ini kita anggap selesai telusuri. Maka kita naik ke B. Nah, B ini sebagai parent. Nah, maka kita masukkan B, lalu kita pindah ke kanan. Nah, kita bertemu dengan node E. E ini adalah parent, maka kita lewat dulu, kita kiri dulu. Nah, di sini kita bertemu dengan node I. I ini juga disebut sebagai parent atau akar baru, namun di kiri dan kanannya dia tidak memiliki anak. Maka kita masukkan I, maka ini kita anggap selesai. Kita naik lagi ke E. Nah, ini kan sebagai parent. Nah, I ini adalah sebagai anaknya. Sesuai konsepnya, ke kiri lalu ke parent atau root. Maka kita masukkan E. Kita masukkan. Nah, kita cek bagian kanannya. Dia ini bagian kanannya kosong, maka E pun dianggap sudah selesai. Maka kita naik lagi ke B. B kita sudah kita sebut. Bagian kiri pun sudah, bagian kanannya pun sudah. Kita naik lagi ke A. Nah, A ini kan sebagai parent. Nah, kita masukkan A. Karena konsepnya ini kiri, ini parent, ini ke kanan. Ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke kanan. Di sini ada node C. Nah, C ini kita sebut sebagai parent atau akar baru, dan kita juga disebut ini sehingga pun ini adalah subpohon. Nah, kita masukkan C. Nah, dari C kita turun ke F. Nah, F ini kita sebut sebagai parent karena dia memiliki anak. Dan kita lewat dulu, maka kita ke kiri dulu sesuai konsepnya, kiri, root, dan kanan. Nah, G ini juga disebut sebagai parent, namun kiri dan kanan tidak memiliki anak, maka kita tulis G. Nah, setelah G ini kita anggap selesai, kita naik ke F. Nah, F ini baru kita sebut, masukkan F karena F ini sebagai parent, kiri, parent, dan kanan. Nah, maka dari F ini setelah kita tulis, kita pindah ke kanan. Kita sini bertemu H, maka kita H masukkan. Kita cek kiri kanannya kosong, maka kita anggap selesai. Dan lagi ke F. F pun sudah selesai, kiri dan kanannya sudah. Naik lagi ke C. Nah, C kita anggap selesai, sudah kita sebut juga. Kita cek ke kirinya kosong, maka kita naik ke A. A pun sudah disebut, maka semuanya sudah selesai. Nah, dan ini pun hasil penelusurannya, yaitu diawali dengan D, B, I, E, A, C, G, F, H. Mungkin sekian dari penjelasan in order. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang post order.
pasar ini memiliki kunjungan cabang kiri, selanjutnya kunjungan cabang kanan, dan cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Kalau disimpulkan seperti ini: kiri terseri kanan terseri akar atau root. Oke, langsung jelaskan saja. Nah, di sini A ini sebagai root, maka kita lewat dulu, maka kita ke kiri dulu. B ini pun sebagai parent atau akar baru untuk anak-anaknya, maka kita lewat dulu ke kiri. Nah, D ini adalah sebagai anak dari B, maka ini di kiri, maka D kita masukkan D. Nah, kita cek D kiri dan kanannya kosong, maka kita masukkan D, maka D ini anggap selesai. Kita naik ke B. B kita lewat dulu karena B ini sebagai parent, maka kita pindah ke kanan ke E. E pun di sini sebagai parent karena memiliki anak, maka kita pindah ke kiri. Nah, kita di sini bertemu dengan I. Not I ini kita masukkan I karena dia tidak memiliki anak, kita masukkan I, maka ini anggap kita selesai. Kita kembali ke E. Nah, E ini kita cek bagian kanannya kosong, maka E kita isi. Nah, maka ini anggap kita selesai. Kita naik kembali ke B. Nah, B ini tadi ini sebagai parent dari anak-anaknya, maka kita tulis sekarang B kita masukkan B, maka B pun sudah selesai. Kita naik ke ke A. A ini di sini sebagai root atau akar, maka kita lewat dulu, kita turun ke C. C di sini sebagai parent atau akar baru dari anak-anaknya, maka kita lewat dulu, kita turun lagi ke F. Nah, F ini juga sebagai parent karena F ini memiliki anak, maka kita pindah ke kiri sesuai konsepnya kiri, kanan, dan root. Maka G kita masukkan karena dia tidak memiliki anak dan kiri dan kanannya pun kosong, maka kita masukkan G, maka G ini kita anggap selesai. Kita naik ke F. F ini adalah sebagai parent dari G, maka kita lihat dulu, kita pindah ke kanan. Nah, di sini kita ada H, kita cek kiri kanannya kosong, maka H kita masukkan, maka H pun dianggap selesai. Kita naik ke F. Nah, F ini adalah sebagai parent dari G dan H, maka F ini kita masukkan sebagai parent, masukkan, maka F selesai. Kita naik C. C pun tadi sebagai parent, maka kita masukkan, maka C pun selesai dan kirinya pun kosong, maka kita naik ke A. A adalah sebagai akar, kita masukkan, maka selesailah hasil penelusuran dengan cara post order. Inilah hasil penelusurannya, diawali dengan huruf D, I, E, B, G, H, F, C, dan A. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Bayu Wibisono dari SI2A dengan NPM 988 2405121111010 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi binary tree. Di situ terdapat ilustrasi binary tree yang dimana terdiri dari 3 kotak, yaitu ada kotak left, kotak data, dan kotak right. Yang dimana kotak left dan right diilustrasikan sebagai pointer, mengilustrasikan pointer yang menunjuk left
child dan right child. Nah, di sini binary tree pada linked list memiliki 2 hingga 3 pointer. Yang pertama pointer left untuk left child atau left subtree. Yang kedua right child, pointer right untuk right child, dan ketiga pointer parent untuk menunjuk parent dari suatu node, dan node itu sendiri berisi data yang ditampung pada struktur tree berupa integer. Nah, pada contoh kali ini data yang memiliki nilai yang lebih kecil daripada parentnya atau current node, maka ia diletakkan di kiri atau di subtree. Begitupun sebaliknya, jika ia lebih besar maka ia diletakkan di kanan atau right subtree. Nah, untuk inisialisasi tree dapat dilakukan deklarasi class public yang menampung data atau variabel data dan variabel pointer atau pointer. Yang kedua, inisialisasi node dengan null dikarenakan tree-nya belum ada pada class main. Yang ketiga, buat operasi insert dengan 2 argumen, yaitu tree itu sendiri, tree yang akan dimasukkan datanya, dan kedua data itu sendiri dengan 3 pembagian syarat, yaitu pertama, jika tree kosong maka nilai tersebut yang dimasukkan menjadi root. Yang kedua, jika tree tidak kosong dan lebih kecil daripada currentnya atau pada root sebelum currentnya atau parentnya, maka ia akan menjadi left subtree. Begitupun sebaliknya, jika ia lebih besar maka ia akan menjadi right subtree. Nah, yang selanjutnya adalah operasi binary tree yang terdiri dari operasi traversal, preorder, pencarian atau searching, dan delete data. Pertama, traversal preorder, yang dimana terdiri dari visit root. Jika root tidak ada maka keluar dari traversal dikarenakan menandakan bahwa tree-nya tidak ada. Yang B, jika nilainya lebih kecil maka dilakukan traversal left subtree dengan fungsi rekursif preorder root dengan pointer kiri atau left. Nah, jika lebih besar maka dilakukan traversal right subtree dengan fungsi rekursif juga dengan argumen root pointer kanan. Nah, dalam searching atau pencarian terdapat beberapa langkah. Yang pertama, kita periksa keberadaan tree dengan if root sama dengan null atau, nah, jika itu berhasil dilewati atau tree itu ada, maka kita akan compare current node dengan data yang diinputkan. Apakah sama? Jika ya, maka hal tersebut akan ditampilkan. Jika lebih besar atau lebih kecil, lakukan fungsi recursive searching dengan argumen root left atau right. Nah, untuk menemukan maksimum dan minimum dikarenakan tree kita yang paling kecil itu terdapat pada paling akhir atau nilai terakhir, maka kita tinggal mengambil nilai paling kiri untuk minimum dan paling kanan untuk maksimum. Jika tidak menemukan suatu nilai maka di return -1. Nah, untuk delete terdapat 3 skenario, yaitu pertama menghapus leaf atau nilai terakhir, yang kedua menghapus node dengan 1 anak,
Yang ketiga, menghapus node dengan 2 anak. Yang pertama, menghapus leaf atau nilai terakhir dengan syarat jika node tidak memiliki pointer kanan maupun kiri, ataupun nilai pointer tersebut bernilai 0. Yang kedua, menghapus node satu anak. Yang pertama-tama kita harus menghapus node-nya terlebih dahulu dan menyangkutkan anaknya ke parent node tersebut dengan syarat yang memiliki salah satu dari pointer kanan atau kiri. Yang ketiga, menghapus dua node dengan 2 anak. Pertama, hapus node-nya, lalu digantikan node tersebut digantikan oleh suksesor atau predecessor dengan mendahulukan pencarian suksesor yang merupakan minimum value right subtree dan predecessor dengan maksimum value left subtree. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.